20 menit. Kasihan pendetanya nanti Jadinya karena ada tambahan 4 pertanyaan lagi. Oke deh. Siap. Kalau begitu silakan kita closing masing-masing pihak. Berarti dari Gurunda dulu ya. Kitab Bible kan belum dibahas deh. Betul, enggak maksudnya closing untuk sesi ini atau enggak perlu? Closing nanti aja. Nanti terakhir, ya. Oke, siap kalau begitu. Oke deh, kalau begitu kita lanjut sekarang Ikhwani Fisabilillah dan saudara-saudari kekristenan, kita lanjut ke pertanyaan, bukan pertanyaan, ke sesi berikutnya yaitu mengenai pewahyuan Bible. Sekarang adalah posisinya pihak kekristenan defensif atau menjelaskan dan pihak dari muslim bertanya. Oke, seperti yang sudah disepakati, opening statement akan diberikan waktu 7 menit. Pendeta MYM jika siap kata siap. Ya. Suaranya kecil banget. Oh, bentar ya. Ya, suara saya jelas enggak? Kecil banget. Loh, kok bisa? Sebentar. Kalau sekarang bagaimana? Kecil banget sih. Nggak bisa di ini, nggak bisa di. Ini mentok ini, segede segini aja. Waduh, kalau terlalu kecil ya nggak kedengaran suara ini, saya. Ini yang tadi, ini suara yang tadi, sip. Itu yang tadi. Itu ini bagus udah, itu. Ini udah bagus ya? Sip, cakep. Ya, baik. Udah siap ya? Ya. Oke, timer berjalan ketika pendeta mulai opening statement, silahkan. Ya, baik. Pewahyuan di dalam pengertian Kristen itu sama sekali berbeda dengan apa yang menjadi pewahyuan sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Suma tadi dari pihak Islam. Dan saya juga tidak yakin apakah semua orang Islam itu sepakat dengan Zuma, tetapi yang jelas saya akan hanya menanggapi Zuma di sini ya. Nah, kalau Kristen itu pewahyuan Alkitab itu di dalam pengertian Allah Tuhan memberikan firman-Nya kepada manusia itu dalam pengertian yang menerima itu hanya para nabi perjanjian lama dan rasul perjanjian baru. Nah, dan pemberian wahyu oleh Tuhan itu ada yang sifatnya itu langsung ya, mereka menulis ya seperti itu, tetapi nanti itu ada satu jenis yang lain yang disebut sebagai pengilhaman. Nanti saya akan menjelaskan itu pengilhaman apa ya. Jadi dua istilah ini baik revelation atau pewahyuan dengan istilah pengilhaman itu berbeda ya. Nah, kalau pewahyuan ini diberikan kepada para nabi dan para rasul, sehingga mereka menulis firman Allah itu. Nah, tetapi di dalam Alkitab ada juga yang bukan nabi, juga bukan rasul, tapi mereka menulis firman Allah. Nah, misalnya kalau dalam perjanjian lama itu ada penulis kitab Esther itu Mordekai ya, itu bukan nabi ya, tapi dia menulis ya. Ada juga dalam perjanjian baru misalnya Lukas menulis Injil Lukas itu bukan rasul ya. Ada juga misalnya Yudas, Yakobus itu bukan rasul mereka. Tetapi mengapa tulisan mereka disebut firman Allah? Karena mereka mendapat pengilhaman. Kalau pewahyuan tadi itu adalah bagaimana Tuhan mengkomunikasikan firman-Nya kepada para nabi dan para rasul. Sehingga tadinya para nabi, para rasul tidak memahami apa kehendak Tuhan, apa isi hati Tuhan, maka melalui pewahyuan itu mereka sekarang jadi paham. Nah, kalau pengilhaman ini, ya, misalnya yang didapat Lukas dan juga misalnya Mordekai dalam perjanjian lama atau Yakobus atau Yudas, ya, maka mereka itu mendapatkan pengilhaman. Artinya mereka menulis
Dan ketika mereka menulis, misalnya hasil penelitian mereka, ya Lukas misalnya jelas sekali berkata, itu menulis kepada Theophilus bahwa dia menyelidiki segala sesuatu lalu menuliskan itu kepada Theophilus. Ya, seluruh yang ditulis oleh Lukas itu diinspirasikan atau diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi dia bukan ngarang sendiri, ngarang bebas, tapi karena diilhamkan oleh Roh Kudus, maka dia itu adalah hasil penelitian mereka. Nah, kalau pewahyuan ini khusus untuk nabi dan rasul, maka pengilhaman itu semua dapatkan. Nabi menulis, kalau wahyu hanya diterima oleh para nabi, para rasul, tetapi dia ya termasuk pendidik. Nah, kalau yang otograf terjemahannya ya, tetapi saya bisa membandingkan dengan versi-versi lain dalam Alkitab. Ya, misalnya versi King James dalam bahasa Inggris, NIV atau versi-versi lain ya. Nah, mengapa begitu? Karena memang Alkitab ini diberikan untuk manusia ya dengan inspirasi Roh Kudus, 10 detik. lalu kemudian disalin, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa untuk dipahami semua orang, karena Alkitab untuk semua orang, semua bahasa. Pas, cakep sekali Pendeta MM menggunakan waktunya dengan baik selama 7 menit penjelasan tentang pewahyuan dari Bible. Sekarang para penonton setia dari channel-channel yang kalian cintai, kita akan mendengarkan tanggapan serta pertanyaan dari Gurunda Zuma. Waktu siap Gurunda, silahkan. Ya, saya langsung bertanya. Betul. Silakan. Oke, baik. Anda mengatakan lagi-lagi ilham dan wahyu, tapi Anda tidak bisa mengurai dari mana Anda mendapatkan kata yang sumbernya hanya ada dalam Al-Quran. Dua kata ini hanya ada dalam Al-Quran dan tidak ditemukan di dalam kitab manapun, kecuali kitabnya orang Kristen di Indonesia, karena latah dengan Al-Quran. Jadi ketika Anda mengurai, pengilhaman hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul, tidak diberikan kepada yang lain. Tetapi ada, bukan Nabi, bukan Rasul, menerima pengilhaman, yaitu oleh Roh Kudus. Ini perkataan orang yang apa ini namanya ini? Pertanyaan saya kepada Anda mengatakan Lukas bukan Nabi. Nah, kalau Lukas bukan Nabi, lalu tulisannya Anda katakan dari Roh Kudus, di mana diterangkan di dalam pengajaran Lukas, aku menuliskan dari pengilhaman Roh Kudus. Itu Lukas tuliskan di mana? Kedua, Yesus itu Anda imani adalah firman yang menjadi manusia dan kelak kemudian menjadi manusia selama-lamanya, kekal. Tidak akan mati. Continue dia sebagai manusia. Ini sang firman telah datang ke atas muka bumi. Kenapa sang firman tidak menyampaikan firman kepada Lukas? Kenapa sang firman tidak menyampaikan firman kepada Markus? Kenapa? Sementara Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Yesus adalah sang firman yang mengatakan dirinya tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan dan ia sampaikan. Itu posisi Yesus. Dan kita tidak menemukan kitabnya sampai hari ini. Kita tidak menemukan pengajaran Yesus sampai hari ini. Tapi Lukas, dengan ketebalan 1 jengkal buku, itu berkata-kata entah dari siapa. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi Lukas berkata-kata entah dari mana. Kalau Anda mengatakan itu dari Roh Kudus, bagaimana sistematikanya? Bagaimana cara pewahyuannya? Kalau dia melakukan penyelidikan, berarti yang Anda maksud Roh Kudus ini adalah orang-orang yang memberikan informasi kepada Lukas. Ingat, Lukas mengakui menuliskan kitabnya berdasarkan hasil penyelidikan. Penyelidikan berarti melibatkan banyak orang. Orang-orang ini sebagai sumber, Anda katakan Roh Kudus atau apa? Silakan Anda urai. Pertanyaan saya yang selanjutnya, mudah-mudahan Anda bisa, di dalam kitab Anda diterangkan Wahyu 1 nomor 1 yang bukan Wahyu, tapi adalah Apokalips. Di situ diterangkan bahwa inilah Wahyu
Yesus Kristus yang difirmankan, yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Catat. Kedua, segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya kepada Bapak sebagai orang yang doktor teologi, tunjukkan kepada saya wahyu pertama yang diterima oleh Yesus dari Bapa yang ada di langit. Silakan. Sudah selesai? Masih Ya. ada 1,5 menit, Gurunda. Oke, jadi saya urai lagi. Yesus dikatakan oleh pengarang kitab Anda di dalam kitab Apokalips, ya, yang kemudian diganti menjadi wahyu biar seakan-akan kayak Al-Quran. Itu mengatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima, yang dikaruniakan oleh Bapa kepadanya agar Yesus sampaikan kepada hamba-hambanya Bapa. Nah, kalau Yesus di dalam menerima wahyu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, lalu kemudian dia berkata hanya berdasarkan terhadap apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Begitu juga tentang Roh Kudus yang diceritakan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, bahwa ketika Roh Penghibur itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dia berkata dari apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Yesus dan Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lukas menuliskan hasil penyelidikan. Dari mana dia mendapatkan hasil penyelidikan tersebut? Itu yang pertama. Kedua, mana wahyu yang Yesus pertama kali terima? Seperti di Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Tunjukkan kepada saya sekarang yang mana wahyu pertama yang diterima Yesus dari Tuhannya. Demikian. Silakan. Iya, waktu dicukupkan saja, dan dari bantahan dan juga serangan Gurunda kepada Pendeta MYM, kita mendapatkan 3 pertanyaan. Pendeta MYM mau disimak ya. Yang pertama, Lukas dapat berita dari mana? Yang kedua, aku lupa, Gurunda apa ya yang kedua ya? Dua aja deh, dua aja nanti. Oke, kalau begitu. Yang pertama, Lukas dapat berita dari mana? Yang kedua, tunjukkan wahyu pertama dari Bapa kepada Yesus. Pendeta MYM bisa ditangkap pertanyaannya? Ya, ya. Oke, kalau begitu silahkan menjawab waktu berjalan ketika Pendeta MYM berbicara. Silahkan. Ya, seperti biasa lah ya, Suma itu tidak memahami argumentasi lalu kemudian menyerang Kristen dengan pemikiran dia sendiri tentang Kristen. Dia membuat karikatur begitu. Pengertian wahyu dan ilham saja tadi saya sudah jelaskan, dan Anda tidak bisa menggunakan perspektif Islam Anda untuk kemudian menyerang Kristen perihal wahyu dan ilham, karena Kristen mempunyai pengertian sendiri. Ya, saya mungkin bahas ini dulu ya. Apa istilahnya katanya ya? Prinsip Alkitab itu terjemahan. Maka istilah wahyu itu dapat dari bahasa Arab, tidak masalah ya. Tapi dalam bahasa aslinya wahyu itu ada banyak istilah ya. Di dalam bahasa Ibrani ada istilah galah, ada istilah ra'a, ada istilah yada ya. Lalu kemudian ada dalam bahasa Yunani itu epipanein, ya, empanisein, glorizein, dilon, dan lain sebagainya. Termasuk apokaluptein, ya seperti itu. Itu istilah pewahyuan yang ada di dalam Alkitab. Yang maknanya adalah membuka penutup sesuatu yang tadinya tidak jelas menjadi jelas. Ini cara Tuhan menjelaskan kepada para nabi dan para rasul. Lalu istilah ilham itu ada istilah di dalam misalnya 2 Timotius 3 ayat 16 ya, theopneustos di sana. Ada istilah theopneustos, Allah menghembuskan keluar firman-Nya. Dari sana istilah ilham itu didefinisikan bahwa Tuhan yang memberikan firman itu menjaga firman-Nya sehingga dicatat dengan begitu teliti, begitu baik, dan tidak mengandung kesalahan sedikit pun. Lalu sekarang mengenai Lukas, ya, bagaimana, di mana Lukas berbicara seperti itu, ya, melihat Alkitab tidak dengan, ya, melihat pewahyuan dan pengilhaman Alkitab tidak dengan cara bahwa di dalam kitab itu sendiri ada klaim. Ini mirip pertanyaan kemarin ya, di mana Yesus mengklaim itu. Pemirsa, promo traktiran pengguna baru Tokopedia masih berlangsung hingga saat ini. Itu sendiri ada klaim. Ini mirip pertanyaan kemarin ya, di mana Yesus mengklaim itu di bahwa dia adalah Allah.
Itu saya sudah bantah dan Suma tidak bisa jawab itu. Ya. Nah, begini, ya. Mengapa satu kitab itu adalah kitab yang diilhamkan? Kitab yang diwahyukan dan diilhamkan. Karena kitab-kitab itu ditulis dan ketika mereka ditulis dipakai oleh gereja mula-mula dan diakui otoritasnya. Kedua, doktrin-doktrin yang di dalamnya itu bersesuaian, tidak berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Doktrin-doktrin tentang Allah, tentang Kristus, tentang penciptaan, penebusan dosa, dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga bahwa kitab-kitab itu ditulis oleh para nabi atau para rasul dan orang-orang yang berada di bawah otoritas rasul tertentu. Misalnya Lukas, walaupun dia bukan rasul, tapi dia berada di bawah wibawa Rasul Paulus. Dia pernah mengikuti perjalanan penginjilan Rasul Paulus. Ya. Nah, karena prinsip-prinsip ini ya dilihat ya doktrinnya sama, beres. Ya. Lalu yang menulis para rasul, para nabi, dan orang-orang yang berada di bawah wibawa otoritas para rasul, para nabi. Lalu kemudian juga diterima oleh gereja mula-mula dan dipakai itu sebagai standar di dalam seluruh pengajaran mereka. Dengan demikian, ini tentulah Tuhan yang mengilhamkan, yang mewahyukan kebenaran-kebenaran semacam ini. Tanpa harus dalam kitab-kitab itu ada klaim bahwa mereka sudah menerima, mereka sudah mendapat ilham dan lain sebagainya. Klaim-klaim seperti itu saya kira tidak terlalu urgent, ya. Misalnya kalau Nabi Anda mengklaim menerima itu, ya perlu juga ditanyakan saksinya mana, saksinya siapa, dia menulis dengan siapa, ya. Nah, kalau di Kristen melihat kesulitan semacam itu karena urusannya ini Tuhan dan penulis, maka tidak perlu membuat klaim-klaim, ya. Yang jelas kitab-kitab itu sendiri menunjukkan dirinya mempunyai wibawa ilahi. Itu yang sangat-sangat penting ketimbang mengklaim-klaim dapat dari wahyu Tuhan, dapat dari ini, dapat dari ini. Pertanyaan berikut nanti saksinya mana? Rumit kan? Kalau saya tanyakan Nabi Anda menulis itu mendapat wahyu, ilham itu saksinya siapa? Begitu. Kan rumit juga Anda menjawab, ya. Nah, Alkitab tidak mementingkan hal-hal yang tidak urgent seperti itu dan lebih mementingkan bahwa kitab-kitab itu sendiri menyatakan otoritas ilahi. Iya, thank you. Kitab-kitab itu menyatakan otoritas ilahi. Kalimat tersebut mengakhiri waktu dan juga penjelasan dari Pendeta MYM terhadap pertanyaan Gurunda Zuma. Kita berikan lagi kepada Gurunda untuk memberikan tanggapan berikutnya. Silakan Gurunda, waktu berjalan berjalan ketika Gurunda berbicara. Wow, keren sekali. Ternyata penulis dikatakan menerima ilham dari Tuhan dikarenakan tulisan mereka dipakai oleh gereja. Wah, mantap. Lalu Bapak sebagai orang yang katanya ada S3. 3 alasan tadi. Maaf, saya potong. Ada 3 alasan tadi, jangan hanya satu. Anda hafal semua? Maaf. Dan nanti untuk apa? Untuk menyangga argumen Gurunda di waktunya Pendeta. Saya belum sampai, nggak mungkin langsung ketiganya saya katakan, Bapak. Sabar. Ya. Dilanjut lagi, silakan timer jalankan. Lulus S3 teolog, apokalips itu adalah membuka penutup cadar. Sementara ilham, wahyu adalah bisikan dari langit, dari Allah melalui perantaraan para malaikat kepada penulis. Harus Anda bedakan itu. Oleh karena itulah kemudian ketika saya tanya, siapa, dari mana sumbernya? Anda mengatakan prosesnya ilham itu ditulis dan dipakai gereja. Tidak bertentangan, tidak kontradiksi. Nanti kita buktikan, Pak. Kekacauan demi kekacauan yang ditorehkan dalam kitab Anda. Lalu kemudian, ketika Anda mengatakan, itu adalah sesuatu yang tidak penting, tidak urgen, kata Anda. Loh, bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah firman Tuhan, sementara asal-usulnya Anda nggak tahu. Hanya karena dasar dipakai oleh gereja pada awal mula. Oh, ini pasti ilham Tuhan. Gimana Anda bisa memahami sebuah pernyataan bahwa ini adalah firman Tuhan,
diilhamkan oleh Tuhan, sementara Anda tidak punya ilmu untuk sampai ke sana. Ada pemberitaan, tapi tidak tahu dari mana asal-usulnya. Kalau kami tadi saya mengurai Al-Quran dari Rasulullah, sampai kepada sahabat, sahabat kepada murid, murid kepada tabi-tabiin, sampai seterusnya. Nah, Lukas terima dari mana ini? Tulisannya ini dapat dari mana? Setebal itu tulisannya dari mana? Sementara Yesus sendiri, yang adalah sang firman kata dia, kata teman Kristen, itu tidak berkata-kata, sangat berhati-hati dia menyampaikan sesuatu kepada Bani Israel. Apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri sesuai yang diperintah, kecuali yang diperintahkan untuk aku katakan. Lukas dasarnya apa mengatakan itu firman Tuhan? Teman Kristen mengatakan itu firman Tuhan, dasarnya apa? Sedangkan nyampai kepada Yesus saja tidak. Sampai kepada Yesus saja tidak. Oleh karena itulah kemudian, kalau ada sampai kepada Yesus, tolong tunjukkan kepada saya wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Karena menurut penulis Pulau Patmos di dalam kitab Apokalips yang kemudian dibungkus dengan kata wahyu, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah Bapa kepada dia untuk Yesus sampaikan kepada hamba-hambanya. Pertanyaan saya, sebagai orang yang tidak mau dibodoh-bodohin, meskipun saya tahu nanti habis ini pasti Anda akan monolog, goblok-goblokin saya. Tunjukkan kepada saya, mana wahyu pertama yang Yesus Hai guys, saya Kelvina. Saya sudah berlatih dengan Eng Breaking kurang lebih selama 3 bulan. Today, I will show you this. Silakan pindah ke video lain kalau kamu sudah lancar berbahasa Inggris. Nah, kalau belum, tonton video ini sampai selesai. Pasti kamu akan tahu rahasia untuk lancar berbahasa Inggris hanya dalam 3 bulan. Coba kamu ingat waktu belajar bersepeda. Nah, betul, kamu memulainya dengan cara berlatih. Pertama-tama untuk naik sepedanya, untuk mengayuh pedalnya, untuk menjaga keseimbangan, dan untuk menggunakan main sepeda. Kamu berlatih setiap hari, dan keterampilanmu menjadi lebih baik seiring waktu. Setiap kali kamu gagal, kamu tahu apa yang salah dan dapat memperbaiki hal tersebut. Sehingga sampai terakhir, kamu merasa bahwa bersepeda itu ternyata sangat gampang ya. Nah guys, proses menaklukkan bahasa Inggris itu sama saja dengan bersepeda. Semua yang kalian butuhkan adalah rute yang tepat untuk belajar setiap hari. Eng Breaking telah meneliti selama kurang lebih 5 tahun dengan anggaran yang cukup besar dan bekerja langsung dengan siswa dalam lebih dari 70.000 jam. Dan akhirnya mereka berhasil yang Yesus terima. Apakah wahyu pertama yang Yesus terima ini sampai kepada Lukas, sampai kepada Markus, sampai kepada Yohanes, sampai kepada Matius, sampai kepada Paulus? Atau jangan-jangan benar yang diterangkan Al-Quran? Sesuai dengan pertanyaan tadi, surah An-Nisa ayat 136, bahwa Torah itu sudah dihancurin terlebih dahulu. Jadi kayak mana lagi kita mau menerangkan? Kalau Al-Quran berbicara ilham, Pak, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalil ada, bos. Fa'alhamaha. Dan Allah kepada dia diilhamkan kepadanya jalan kebenaran, jalan kesesatan, jalan ketakwaan. Dalil ada. Pijakan Islam berbicara ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Anda berbicara ilham dari tadi. Anda seorang master, Anda seorang dokter. Tapi mengurai kata ilham, Anda tidak mampu. Kasihan. Berbicara mengenai wahyu, Anda tidak mampu menguraikan. Lantas apa Anda nantang saya berdialog? Apa ilmunya? Pijakannya apa? Nggak ada sama sekali. Tolong jawab saya. Wahyu pertama yang diterima Yesus itu mana? Disampaikan kepada siapa? Sehingga kitabnya sekarang Anda tenteng untuk ajarkan orang. Inilah wahyu dari Tuhan. Inilah roh dari Tuhan. Tapi ternyata yang dikatakan roh Tuhan sampai ke Yesus aja kagak. Apalagi kepada Allah Bapa. Demikian. Terima kasih Gurunda. Waktu sangat penuh dan padat diberikan bantahan keras kepada pendeta MYM dari penjelasannya. Sekarang kita akan mendengarkan dari pemaparan pendeta MYM berikutnya.
Pertanyaan Ya. masih sama pendeta ya. Tunjukkan Ya. wahyu pertama dari Bapa kepada Yesus. Silahkan. Nah, ada banyak pertanyaan tadi, itu saya jawab semuanya. Jadi gini, itu dia memuntahkan, Ustaz Zuma ini memuntahkan ketidakmengertiannya terhadap iman Kristen, terhadap penjelasan saya. Dia pakai istilah ilham dari pengertian Islam Anda, salah Anda, ngawur Anda itu. Ya. Istilah ilham itu dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris inspiration dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ilham, itu pengertiannya. Theopneustos tadi, Allah menghembuskan firman-Nya, sebul firman-Nya. Lalu istilah wahyu, apokaliptein misalnya, apokalipsis, apokaliptein, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu revelation dan terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu wahyu. Dan kalau begitu, Anda tidak memahami istilah ilham dan wahyu dari pengertian Islam Arab Anda. Kenapa Anda harus membawa istilah apokaliptein sama istilah theopneustos tadi itu, bagaimana Tuhan menghembuskan firman-Nya ke dalam agama Islam Anda. Ini ngawur sekali Anda, itu bersuara berapi-api tapi tidak ada isinya, ya. Nah, baik, sekarang itu mengenai istilah, ya. Jadi tidak relevan, ya. Lalu sekarang dikatakan tadi juga disinggung Injil Lukas, ya. Ya, tidak jelas itu di mana Lukas, ya. Dan saya sudah memberikan indikator itu 3 tadi. Kenapa dilihat sebagai berwibawa ilahi? Karena diterima secara aklamasi oleh gereja-gereja waktu itu, ditulis oleh para rasul atau para nabi, atau orang yang berada di bawah otoritas para nabi dan rasul, dan juga timernya mana ini ya, timernya harus munculkan. Timer pause. Pause dulu, munculkan. Saya tidak mau kalau tidak ada timer. Timer tolong di apa namanya? Di pin, resen. Siap. Ini yang resen tolong ya, jangan ini ya. Biarkan ini aja, biarkan timer aja dulu. Ya, silahkan pendeta MM dilanjut. Ya, yang ketiga bahwa tulisan-tulisan itu doktrinnya bersesuaian, ya, satu dengan yang lainnya. Ini yang menjadi penanda sehingga gereja hanya melihat tanda-tanda itu dalam kitab itu dan menyatakan mereka mempunyai wibawa ilahi, ya. Nah, tentu saja hal ini tidak sama dengan klaim Islam, ya. Kalau saya mengejar Suma misalnya dalam klaim Islam bahwa nabi Anda itu menerima wahyu Allah dari apa namanya? Jibril, begitu ya. Nah, saksi nabi Anda siapa? Lalu kemudian menulis. Kalau tidak ada saksi, saksi siapa? Saksi malaikat siapa? Nama-namanya siapa? Ya. Kalau hanya mengaku klaim Timer pause. Wahyu. Timer pause. Ya. Sebentar pendeta MM. Seperti yang kita sepakati, kita tidak akan komparasi ya. Kita tidak komparasi ke belakang karena pihak Muslim pun tidak mengkomparasi ketika menjelaskan Al-Quran. Silakan dilanjut. Tadi ada komparasi dari awal. Enggak ada. Ada. Dari pihak Muslim enggak ada. Komparasi tadi. Ada tadi. Enggak ada. Ada, nanti coba teliti lagi. Ya baik, Ya. saya lanjut ya. Jadi kalau saya tanya Anda pun akan keteteran, ya. Itu masalah klaim. Maka saya melihat klaim tidak penting. Yang penting bagaimana kitab itu menghadirkan wibawa ilahi di dalam dirinya sendiri, maka itu sangat-sangat menentukan. Sama juga Tuhan Yesus ketika tidak mengklaim kemasan kemari seperti orang gila, aku adalah Allah, aku adalah Allah. Tetapi sifatnya, naturnya menyatakan keilahiannya, di sisi lain juga menyatakan kemanusiaannya. Seperti sangat clear, dan Kristen doktrinnya ini sangat bersesuaian satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam bagaimana kita melihat itu. Juga dalam bagaimana kita melihat itu firman Allah, ya, berwibawa ilahi atau tidak, bukan karena klaim-klaim itu tadi. Nah, lalu kemudian masalah Yesus, ya, dan di dalam kitab Wahyu ini jelas Yesus itu memberikan wahyunya kepada Rasul Yohanes, ya. Jadi kalau Zuma secara ngawur ini lari ke sana kemari, ya, kapan dia memberikan wahyu kepada Lukas, kepada Petrus, kepada yang lain-lain, ya? Kapan itu? Ketika Yesus hidup, ketika Yesus mengajar, dia mengajar kepada mereka, mempunyai otoritas ilahi karena Yesus adalah Allah. Disitulah dia berwahyu kepada mereka, dia mengajar kepada mereka. Ya, tetapi ketika membaca
wahyu ini ya, wahyu pasal 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Ini wahyu khusus kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dan apa isinya kan selanjutnya bisa dibaca. Silakan saja semua membaca. Wahyu-wahyu penglihatan-penglihatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes untuk ditulis di sana. Jelas sekali. Jadi ketika ditanyakan, kapan Yesus memberikan wahyu ini kepada Lukas, kepada macam-macam begitu ya. Wahyu ini diberikan kepada Yohanes, khusus ayat ini menyatakan demikian. Tetapi kapan yang lain dapat? Para murid sudah mendapatkannya ketika mereka setiap hari bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dia mengajar di hadapan mereka, dia memberikan wahyunya kepada mereka. Dan mereka mendengarkan itu dengan teliti, dan nantinya mereka mengajarkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan klaimnya adalah apa? Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Apa yang mereka sampaikan itu adalah sungguh benar adanya. Ya, saya kira sampai di sini. Iya, apa yang mereka sampaikan sungguh benar adanya, Gurunda. Silahkan langsung ditanggapi saja. Iya. Jadi saya katakan kepada Anda, Wahyu 1 nomor 1 itu jangan dipelintir dong. Ini kitab Anda seorang master, dokter lagi. Jangan dipelintir dalilnya. Ini sudah bahasa Indonesia, dipelintir lagi. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus. Bukan kepada Yohanes, Pak. Kepada Yesus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kepada Yesus. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Apa yang harus terjadi segera. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Nah, itu baru kemudian Yesus menyatakan kepada Yohanes. Tapi awalnya wahyu Yesus Kristus itu dikaruniakan Allah kepadanya, itu Yesus itu yang menerima wahyu. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan itu adalah Yohanes, oke. Tapi di dalam Yohanes 12:49 jelas di sana Yesus menerima firman dan menyampaikan firman. Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 17 nomor 8 dikatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau Bapak membantah wahyu 1 nomor 1, silakan Anda tunjukkan wahyu pertama yang diterima oleh Yesus dari Allah itu yang mana? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus menerima firman kan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan oleh Bapa untuk aku sampaikan dan aku katakan. Berarti Yesus menerima firman. Tunjukkan firman pertama, wahyu pertama yang Yesus terima dari Allah Bapa. Itu yang pertama. Anda nggak bisa jawab itu. Kemudian ketika Anda mengatakan, ilham firman itu adalah ini dan itu karena diterima oleh gereja. Berarti standarisasi kebenaran yang Anda maksud adalah kalau gereja terima, benar. Kalau gereja tolak, tidak benar. Sekarang saya ingin membuktikan. Dari seluruh pengarang kitab Anda. Matius di dalam bab 7 nomor 7 mengatakan begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Torah dan kitab-kitab para nabi. Kata Matius, itulah isi seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Setelah saya bertahun-tahun menyelidiki pernyataan pengarang Matius ini, saya tidak temukan itu di Torah. Dan saya tidak temukan itu di dalam kitab para nabi. Saya temukan di mana? Saya temukannya di dalam kitab Lukas, Pak. Lukas 6 nomor 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat baik kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Bukan di dalam kitab para nabi tertulisnya. Matius bilang kitab para nabi. Nah, sementara Bapak membantah Lukas itu bukan nabi. Kedua, Markus. Di dalam bab 1 nomor 2, Markus 1, seperti yang ada tertulis dalam kitab Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Katanya di Yesaya, Pak. Setelah saya bertahun menyelidiki kitab Yesaya, saya nggak temukan perkataan Markus ini. Saya temukan di mana, Pak? Maleakhi 3 nomor 1. Ini yang Anda katakan firman Tuhan, ilham Roh Kudus. Ini yang Anda katakan ilham. Ini yang katakan wahyu. Ngakunya tertulisnya di Yesaya,
Faktanya, semua menemukannya di Meleakhi 3 nomor 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Wow, keren. Jadi tadi Markus, Lukas gugur, ya Pak ya. Kemudian, Paulus, coba kita. Paulus mengatakan dalam di Galatia 3 nomor 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Torah. Adalah jelas. Benarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Torah. Adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Katanya di dalam Torah tertulisnya di hukum Torah. Begitu saya selidiki, ternyata tidak ada dalam hukum Torah, Pak. Ya, orang yang benar akan hidup oleh iman. Nggak ada, Pak, dalam Torah. Yang ada tertulisnya malah lagi-lagi di Habakuk 2 nomor 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh imannya. Habakuk, Pak, bukan kalau Habakuk itu, Pak, bukan Torah, Pak. Wih, kok jadi saya ngajarin Bapak nih. Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi Paulus sudah kita buktikan. Markus sudah kita buktikan. Lukas sudah kita buktikan. Coba siapa lagi? Yohanes, coba. Yohanes, Pak. Yohanes di dalam Yohanes 10. Di dalam Yohanes 10 nomor 34, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Torah, kamu Tuhan berfirman, kamu adalah Allah. Ternyata bukan di Torah tertulis. Terima kasih. Malu saya, ada Pak. tertulis. Tertulisnya. Iya, Pak. Tertulis Siap, Guru di Mazmur. Siap nanti kita simpan dulu yang Yohanes selamat, belum dapat bahas karena waktu keburu habis. Sekarang kita dengarkan kembali ke Pendeta MEM, tapi diingat ya untuk Ivan Villa ini adalah putaran terakhir. Lalu nanti kita masuk ke battle, kemudian partisipasi.